Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Felicia Agatha Maniruk. Saya mahasiswa program studi kewirausahaan di angkatan 2023 dengan NIM C1E 123009. Nah, jadi hari ini aku mau mengerjakan tugas dari mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Jadi hari ini aku mau mewawancara satu orang mahasiswa, dia juga seorang UMKM. Tuh. Nah, biar lebih tahu lebih lanjut, kita langsung wawancara orangnya ya. Yuk, kepoin. Oke semuanya, hari ini aku udah sama Kakak Aya di sini. Halo Kak Aya. Halo semua. Halo, izin aku mau wawancara kakak sebentar ya kak. Sebelum itu boleh nggak ya kak perkenalkan namanya lengkap gitu. Silakan kak. Boleh. Hai, nama aku Agril Fernandia Herani Siregar. Aku biasa dipanggil Aya. Oke, terima kasih kak Aya. Kak Aya, sekarang kesibukannya apa kak Aya? Kesibukan saya saat ini adalah sebagai mahasiswi dan juga punya usaha kecil-kecilan serta ikut beberapa kegiatan organisasi seperti itu. Oh, keren banget ya kak. Sebelumnya boleh tahu nggak ya kak? Kakak tadi kan bilang kakak ada usaha ya. Boleh tahu nggak ya kak lebih detail gitu apa sih nama usaha kakak gitu? Oke, jadi nama usaha yang aku miliki brandnya adalah Guishi. Nah, Guishi ini adalah brand aksesoris manik-manik yang aku buat sendiri dengan penuh cinta. Oke, dengan penuh cinta itu ya kak ya. Oke, jadi kak apa aja sih kak yang dijual di Guishi itu? Nah, kalau di Gucci sendiri ada banyak ya, ada cincin, gelang, kalung, strap-on, bag charm, dan lain sebagainya. Pokoknya aksesoris yang terbuat dari manik-manik itu aku jual. Oke, makasih kak. Oke, selanjutnya kita mau nanya nih kak, kakak berjualannya offline atau online gitu kak? Dan alamatnya gitu boleh kak di sharing? Nah, aku saat ini jualannya online dan offline. Jadi kalau untuk offline itu di hari Minggu di Car Free Day Telanai. Kalau untuk online-nya aku punya media sosial Instagram dan juga TikTok @guishi.id. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman ya, itu sosmednya. Selanjutnya nih kak, mau nanya selain perlengkapan manik-manik ya tadi kak, kayak cincin, gelang terbuat dari manik-manik, itu kakak ada yang lain nggak ya kak selain manik-manik itu kak? Apanya nih? Contohnya kayak gantungan gitu kak, Oh, selain manik-manik. oh ya, ada. Aku juga ada jual boneka-boneka yang untuk bag charm itu, yang gantungan tas itu. Nah, itu bukan dari manik-manik, tapi aku jual juga karena untuk buat ngeramein stand aku. Ya, selain manik-manik ya, biar lebih seru lagi Iya. di tempat jualannya. Oke, selanjutnya kak, ini aku mau nanya nih, kakak sudah berapa lama jalan bisnis kakak nih? Nah, kebetulan aku jalanin bisnis aku tuh pertama kalinya di 2022. Tapi aku udah mulai konsisten di 2023 sampai dengan saat ini. Oke, keren ya. Oke, selanjutnya kak mau nanya nih, kakak ada nggak ya kak teman atau karyawan yang ngebantu di usaha kakak atau kakak masih sendiri gitu? Boleh dijelasin kak? Untuk saat ini usaha yang aku miliki masih aku handle sendiri. Oh, sendiri semua ya kak? Ya. Dari pembuatannya, proses hingga pemasaran dan juga promosi di sosial media dan sebagainya itu masih kakak ya? Ya, masih aku sendiri yang ngelola semuanya. Mau nanya kak, untuk kayak pembuatan konten usaha kakak nih yang Guishi, apakah kakak rajin gitu buat konten atau gimana kak? Nah, untuk saat ini aku lebih banyak fokus buat konten untuk workshop yang aku punya. Jadi aku tuh bisnis aksesoris dan aku juga sekalian buka workshop buat teman-teman yang mau ningkatin skill buat manik-manik. Nah, aku buka workshop. Jadi aku sekarang lebih fokusin ke situ karena sekarang tuh kan lagi banyak-banyaknya ya orang-orang yang ikut-ikutan ataupun FOMO ataupun memang serius untuk meningkatkan skill yang mereka punya. Kayak buat manik-manik tuh atau meronce itu kan memang skill banget ya, skill yang
mungkin basic kata orang, tapi sebenarnya butuh teknik yang tepat untuk membuatnya. Iya betul. Jadi kakak ini selain workshop itu pasti kakak mendapatkan profit atau memang sekedar membagikan edukasi kakak aja kak? Ya, tentunya saya mempromosikan itu jelas untuk mendapatkan profit juga. Karena kebetulan saya anak kewirausahaan, jadi saya punya moto ataupun visi untuk mendapatkan profit. Oke. Nah selanjutnya nih kak, aku mau nanya nih. Seberapa sering sih kakak memosting usaha kakak di sosial media? Nah, untuk saat ini aku posting itu 1 kali seminggu ya, kurang lebih. Dan sekali posting tuh nggak cuma 1 postingan aja, tapi 1 sampai 3 gitu. Oke, menurut kakak nih setelah kakak promosi di media sosial, lalu memasarkannya, apakah kakak ada kayak ditaruh di e-commerce, di Shopee atau tidak kak? Nah, untuk saat ini karena kebetulan saya mahasiswi dan juga punya kesibukan lain, jadi saya masih belum bisa handle di bagian itu. Tapi sebenarnya saya tuh udah punya keinginan untuk dipasarkan melalui e-commerce, tapi karena kepadatan jadwal jadi sampai saat ini belum ada. Sayang banget ya. Semoga segera ya, doain teman-teman. Ya oke, doain ya. Ini kak, jadi kalau misalnya orang-orang mau memesan secara online nih, berarti by WA gitu ya kak, atau Iya. DM IG? Ya, biasanya itu lewat Instagram karena aku lebih banyak konten di Instagram dan juga TikTok. Oke. Jadi kak, dari konten promosi dan segala macam yang kakak lakukan untuk mempromosikan usaha kakak, seberapa ini kak, setelah kakak promosiin gitu, seberapa berpengaruh gitu dampaknya sama usaha kakak? Kalau dibilang seberapa pengaruh, sebenarnya nggak terlalu signifikan karena memang aku lebih sering promosiin juga. Kalau di Car Free Day itu aku lebih banyak promosi secara langsung. Jadi kalau misalnya untuk di media sosial paling untuk branding workshop aku itu, nah itu lumayan kalau untuk workshop. Jadi aku memang rajin buat repost postingan-postingan aku, buat reminder teman-teman buat ikutan juga. Gitu sih, itu lumayan lah. Kalau misalnya memang rajin ya repostnya. Kayak contohnya di Instagram atau di TikTok gitu lebih berpengaruh kak untuk usaha kakak itu saat dipromosikan? Untuk saat ini lebih banyak di Instagram ya, Instagram karena ya? memang lebih seringnya aktif di sana. Oke baik. Selanjutnya kak, saya mau nanya nih, apakah dengan kakak mempromosikan di sosial media, apakah kedepannya nih kakak bakal selalu mempromosikan usaha kakak gitu di berbagai sosial media? Insya Allah di kesempatan berikutnya saya ingin memperluas promosi baik itu di e-commerce, Instagram dan juga TikTok ataupun media sosial lain. Oke baik kak. Terakhir kak nih, kita kan mata kuliah sosial digital marketing ya kak ya. Jadi yang terakhir nih, apakah kakak yang megang akun sosial media sendiri, semuanya di cover sendiri, atau ada yang ada tim kreatifnya gitu kak? Nah, sudah saya jelaskan tadi kalau misalnya Semuanya usaha sendiri ini ya? saya kerjain sendiri, jadi Oke. media sosial juga masih saya handle sendiri. Oke, itu aja ya kak ya yang saya wawancarai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kak Ayat. Semoga selalu sukses selalu Amin. puisinya, dan boleh sedikit promosi lagi kak, mana tahu followersnya bakal naik di sosial media baik IG atau TikTok. Boleh kak sharing? Teman-teman jangan lupa follow Instagram @wishi.id. Kalian bisa lihat aku juga sering ngadain workshop di sana. Bagi yang berminat teman-teman ya, siapa yang mau beli kayak apa tadi kak, kalung, gelang, cincin dan strap HP ya? Ya, Strap handphone kayak gitu. Dan juga mau ikut workshop nih, boleh sama Kak Aya ya, dihubungi ya Kak Ayanya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Demikianlah wawancara saya dengan salah satu mahasiswa kewirausahaan dan salah satu aktivis UMKM juga. Semoga wawancara ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.